Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hafizah dengan NIM 210205069 dari Prodi Farmasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang struktur membran sel dan fungsi membran sel. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur membran sel. Membran sel ini memiliki rangka dari dua lapis senyawa lemak jenis fosfolipid, sehingga lapisan membran sel dikenal sebagai fosfolipid bilayer. Satu unit fosfolipid terdiri dari bagian kepala yang tersusun fosfat bersifat hidrofolik atau mengikat air, sedangkan bagian ekor dari lipid yang bersifat hidrofobik atau menolak air. Selain lipid, membran sel juga terdiri atas protein. Yang pertama, protein integral. Letaknya menembus kedua lapisan lipid yang berfungsi untuk menyatukan kedua lapisan lemak. Yang kedua, ada protein perifer yang menempel di permukaan lapisan lipid. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat. Apabila karbohidrat berikatan dengan protein akan membentuk glikoprotein, sedangkan bila berikatan dengan lipid maka disebut glikolipid. Ada juga protein transport yang berfungsi untuk keluar masuknya zat-zat dari dan keluarnya sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi membran sel. Yang pertama, yaitu melindungi bagian sel. Salah satu fungsi membran sel dalam tubuh yaitu melindungi seluruh bagian sel pada organisme. Oleh karena itu, membran sel akan membungkus inti sel dalam melindungi sel di dalamnya. Yang kedua yaitu melakukan seleksi pada zat yang keluar masuk sel. Membran sel yang terletak di dalam tubuh berperan dalam mengantar isi sel yang ada di dalam tubuh. Hal tersebut dikarenakan seluruh bahan yang keluar, bahkan yang masuk, harus melewati membran sel ini. Dalam fungsi seleksinya, membran sel mencegah masuknya zat-zat yang kemungkinan dapat menyebabkan kerugian pada sel. Selain itu, zat-zat yang berguna bagi tubuh akan diloloskan masuk ke dalam sel dengan mudah. Yang ketiga, menjadikan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Fungsi membran sel yang ketiga adalah merupakan tempat berjalannya berbagai macam reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Ada banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang diperlukan oleh tubuh. Hal tersebut dikarenakan tubuh membutuhkan beberapa reaksi kimia, yang mana sebagian besar terjadi di dalam membran sel ini.